Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman Android. Setelah sebelumnya kita membahas dasar pemrograman dengan menggunakan Java di Android Studio, kali ini kita akan membahas Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java, tetap di Android Studio. Studi kasusnya yang akan kita gunakan di tutorial pemrograman ini masih sama, yaitu klasifikasi dan nama bidang datar. Hanya saja yang sebelumnya kita belajar dengan menggunakan prosedural, di sini kita akan menggunakan pemrograman berorientasi objek. Sedikit saya jelaskan apa itu PBO. PBO adalah paradigma pemrograman berdasarkan kelas dan objek. Di PBO kita akan mengelompokkan program ke dalam beberapa reusable komponen yang dapat digunakan berulang kali bernama kelas. Kelas ini sebenarnya merupakan rancangan atau blueprint yang memiliki atribut atau kita mengenal juga dengan nama variabel dan method atau kita mengenal juga dengan nama fungsi. Selanjutnya, setelah kelas ini dibuat, kelas tersebut akan direalisasikan menjadi objek berulang-ulang di bagian yang diperlukan. Misalkan kita membuat sebuah kelas dengan nama validasi. Nah, validasi ini nanti kita akan menggunakan kelas tersebut berulang kali di input-inputan yang memerlukan validasi. Kita akan menggunakan kelas tersebut. Oke, saya tidak akan terlalu panjang menjelaskan apa itu PBO, karena tujuan dari tutorial ini adalah memperkenalkan PBO dengan menggunakan Java dengan menggunakan Android Studio. Kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh tentang apa itu PBO, bisa mencari tutorial yang khusus membahas tentang PBO. Di situ akan dijelaskan apa itu method, apa itu atribut, apa fungsi PBO, kemudian apa kelebihannya dibandingkan prosedural, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Tadi kita menjelaskan bahwa PBO atau P adalah pemrograman yang berdasarkan kelas dan objek. Jadi yang pertama kali kita lakukan sebelum kita melakukan apapun yaitu membuat kelas, kemudian melakukan instansiasi serta melakukan manipulasi pada atribut dan metodenya. Oke, langsung saja kita membuat project baru atau menggunakan empty activity, kemudian projectnya OP Java. Masih tetap sama, kita finish. Oke, untuk memastikan ini jalan dulu, kita lakukan run. Di sini saya nge-run dengan menggunakan real device 5419004. Kita menggunakan Pfizer untuk menampilkan di sini. Oke, hello world yang kita buat sudah selesai. Kita abaikan tampilannya karena nantinya seperti sebelumnya kita akan menggunakan logcat untuk menampilkan hasilnya. Oke, Object Oriented Programming adalah berdasarkan kelas dan objek. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah membuat kelas. Kita membuat kelas dulu yang berhubungan dengan bidang. Di sini create new Java class. Nama kelasnya adalah persegi. Kemudian di kelas persegi ini kita membuat sebuah method baru. Sama seperti kemarin, di hitung bidang ini kita akan menambahkan ada 4 variabel, yaitu variabel integer dan variabel float atau double. Panjang, lebar, kemudian yang double adalah luas dan keliling. Untuk panjang kasihkan 10, lebar sama dengan 15, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar dan keliling sama dengan 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Kemudian untuk menampilkannya kita masih menggunakan log i aja. Tagnya di sini kita buat fit final. Bidang plus, oh ada nama bidangnya,
string nama bidang sama dengan persegi. Bidang dengan panjang dan lebar Selanjutnya, tadi dijelaskan juga bahwa kelas adalah sebuah rancangan atau blueprint. Jadi ini masih belum bisa ini baru pembuatannya saja. Untuk memanggilnya, kita memanggilnya tetap lewat main activity. Tipe datanya adalah kelasnya. Kemudian nama variabelnya adalah, ya terserah nama variabelnya. Kemudian kita instansiasikan dengan cara new persegi. Oh ya, lupa. Kita belum manggil ini ya, kita baru membuat kelasnya saja. Kita manggil psg hitung bidang. Nah, keluar seperti kemarin, bidang persegi, panjang 10, lebar 15, ukuran luas dan kelilingnya seperti ini. Oke, kalau menggunakan cara seperti ini, kalau kita mau mengubah panjang dan lebarnya, kita harus mengubah di kelasnya, jadi kurang fleksibel ya. Harusnya di main activities, jadi yang memanggil persegi ini, yang sudah memiliki kelas persegi, itu harusnya kita bisa mengubah panjang dan lebar. Oleh karena itu, kita pisahkan. Tidak semua variabel itu ada di dalam hitung bidang, kita jadikan sebagai atribut, yaitu kita tarik ke atas ini. Jadi ini nama bidang, panjang, lebar, luas, keliling itu tidak lagi sebagai itu, tapi kita masukkan di kelas ini. Nah, ini mungkin sedikit berbeda buat teman-teman yang sudah pernah belajar OOP dengan menggunakan Python atau menggunakan PHP. Kalau menggunakan Python dan menggunakan PHP, begitu variabelnya ini menjadi atribut atau masuk ke dalam variabel kelas, maka pemanggilannya di dalam method ini harus menggunakan this atau menggunakan self kalau di Python. Kalau di Java, this dan self, this ini sifatnya opsional. Jadi saya bisa menggunakan ini seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita sedang memanggil yang bawahnya, coba nggak usah ya. Ini menunjukkan, this ini menunjukkan bahwa kita sedang memanggil atribut nama bidang, panjang, lebar yang miliknya kelas persegi, bukan di dalam fungsi ini sendiri. Nah, di Java penambahan this untuk memanggil atribut atau method ini sifatnya opsional, kecuali jika nanti di dalamnya ada variabel dengan nama yang sama, baru kita wajib menggunakan this. Kita coba ya. Kita coba di sini, misalkan di sini kita rubah psg panjang sama dengan 20, kemudian psg lebar sama dengan 50. Seperti ini. Kita jalankan lagi. Sorry, karena ini dipanggil di sini lagi, jadi yang sudah kita ubah di sini berubah lagi di sini. Ini kita matikan dulu. Ya, sudah keluar bidang persegi 20, lebar dan lebar 50.
Ya sini 20 dan lebar 50 memiliki ukuran luas sekeliling ya seperti ini. Untuk memudahkan pengesetan bahwa persegi panjangnya 20 dan lebarnya 50, kita bisa menggunakan konstruktor. Konstruktor adalah fungsi yang pertama kali dipanggil. Kalau di Java, dia memiliki nama yang sama persis dengan nama kelasnya. Kemudian kita, jika memang kita perlukan menambahkan parameter, kita bisa menambahkan parameter. Jadi kita membuat nama fungsi yang sama persis dengan nama kelasnya. Kemudian di sini saya tambahkan parameter int panjang dan int lebar. Nah, panjang dan lebar itu nanti akan kita samakan dengan ini. This panjang sama dengan panjang dan this lebar sama dengan lebar. Nah, kalau di konstruktor ini penambahan this panjang ini wajib karena di sini ada dua variabel dengan nama panjang. Nama variabelnya panjang. Ini parameternya juga namanya panjang. Ini parameternya namanya lebar. Untuk membedakan nama panjang ini yang merupakan parameter dan panjang yang merupakan atribut, kita menggunakan this untuk menunjukkan bahwa yang dimasukkan ke dalam parameter panjang akan dimasukkan ke dalam atribut panjang. Kemudian yang dimasukkan melalui parameter lebar akan dimasukkan ke dalam atribut lebar. Yang nama bidangnya juga saya pindah aja ke atas. Karena nama bidang ini tidak ada inputan yang lain, jadi saya buat tanpa this, ini bisa, nggak masalah. Kita balik ke main activity, dia jadi error. Dia jadi error karena awalnya sewaktu kita belum membuat konstruktor itu dia parameternya kosongan. Sekarang di konstruktor kita sudah mendefinisikan bahwa parameternya ada dua, yaitu ada panjang dan lebar. Makanya di sini untuk ngeset panjang dan lebarnya kita masukkan ke dalam parameter 10,16. Tapi kita masih tetap bisa menginputkan panjang dan lebar juga. Panjang sama dengan 20, SG lebar sama dengan 22 PSG hitung bidang. Jadi menggunakan cara seperti ini kita lebih fleksibel. Pertama, untuk pembuatan objek itu kita lebih mudah, tidak perlu langsung panjang lebar seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam parameter. Otomatis ini parameter pertama jadi panjang dan parameter kedua menjadi lebar. Pemanggilan pertama, bidang persegi panjang 10 dan lebar 16. Kemudian mungkin di tengah program kita mau mengubah variabel panjang dan lebarnya. Ini variabel panjangnya kita rubah jadi 20, variabel lebarnya kita menjadi 20, kemudian kita lakukan lagi. Ini misalkan kita melakukan fungsi perhitungan bidang persegi ini berulang-ulang. Oke, biar lebih fleksibel lagi, kita pecah hitung bidang ini. Kita buat ada luasnya ada sendiri, kelilingnya ada sendiri, dan ini nanti hitung bidang ini tinggal memanggil ini saja. Kita buat fungsi namanya public integer hitung luas sorry, bukan integer ya, tapi double. Public double hitung keliling. Ini yang luasnya saya
cetak di sini, yang kelilingnya juga saya cetak di sini. Di hitung bidang ini, ketika hitung bidang kita memanggil keduanya, kita pakai this boleh, hitung luas, atau tanpa menggunakan this juga boleh, hitung keliling. Nah, kita pakai this untuk memastikan bahwa ini adalah method, tapi kalau ada fungsi lain yang namanya bertabrakan ya langsung tanpa this, itu nggak apa-apa, opsional. Kita pastikan masih berjalan, masih tetap sama jalannya. Oke, jalannya masih tetap sama ya, tetap sama. Meskipun kita sudah pecah, ini tidak ada masalah. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai konstruksi kelas ini. Jadi untuk membuat kelas itu kita menggunakan kalau tidak otomatis ya. Kalau tadi sih memang create kelas itu langsung otomatis dikeluarkan seperti ini, public kelas persegi. Untuk mendeklarasikan kelas dengan menggunakan kelas, kemudian di sini adalah modifier, modifiernya public, nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian di dalam kelas itu ada atribut, atributnya di sini kita menggunakan 1 2 3 4 5 atribut. Atribut yang pertama adalah nama bidang, atribut yang kedua dan ketiga adalah panjang dan lebar, tipe datanya integer, dan yang ketiga dan keempat adalah luas dan keliling, tipe datanya adalah double. Bedanya atribut dengan variabel biasa, kalau atribut itu adalah variabel milik kelas, sehingga nanti di luar kelas, di objeknya, kita bisa memanggil seperti ini. Kita tidak harus selalu memodifikasi atribut ini di dalam objek, tapi di dalam kelas, tapi juga bisa yang sudah menginstansiasikan kelas atau sudah merealisasikan kelas, itu kita bisa memanggil atributnya. Begitu juga dengan method. Method itu sama seperti fungsi, hanya saja ini adalah fungsi kelas, sehingga nanti bisa dipanggil di luar kelas. Pembuatan method, deklarasi method itu hampir sama tadi. Di sini di depannya ada public, ini adalah modifier, kemudian tipe data kembaliannya apa. Kalau dia tidak memiliki tipe data kembalian, kita menggunakan void. Ini kalau di Java ya. Kalau dia tidak memiliki tipe data kembalian, maka kita menggunakan void. Jika dia memiliki tipe kembalian, maka kita menggunakan tipe kembaliannya apa, kemudian nama methodnya apa. Nama methodnya apa, kemudian di dalam sini isinya apa. Nah, di sini terlihat kalau yang hitung luas dan hitung keliling, dia memiliki tipe kembalian. Nah, dia memiliki kembalian di sini dengan menggunakan return. Sedangkan yang hitung bidang, ini dia tidak memiliki kembalian, sehingga di hitung bidang ini dia menggunakan void. Sedangkan yang dihitung luas dan hitung keliling ada tipe kembaliannya yaitu double. Khusus untuk persegi, karena ini adalah konstruktor, saya beri keterangan di sini ya. Ini adalah konstruktor. Kita tidak perlu menggunakan tipe kembalian. Karena nanti kalau dia tipe kembalian, dia akan menjadi method biasa. Dia di Java pertandanya bahwa dia adalah konstruktor adalah pertama dia tidak mempunyai tipe kembalian, karena tipe kembaliannya adalah kelas persegi ini sendiri. Kemudian nama methodnya itu sama persis dengan nama method yang nama kelasnya sama persis. Oke, kalau di Python atau di PHP atau di JavaScript itu kita memiliki parameter, ada namanya optional parameter ya, optional parameter. Jadi kadang-kadang kita bisa mengisikan, kadang-kadang kita nggak perlu mengisikan. Nah, kalau di Java itu kita tidak memiliki optional parameter, tapi kita bisa menggunakan overloading method. Overloading method itu mendeklarasikan kembali method dengan nama yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Contohnya di sini, saya akan melakukan overloading terhadap hitung luas. Kadang-kadang kita pengen menghitung luas dan tidak pengen menampilkan ininya. Kita hanya pengen menghitung luas saja. Misalkan di sini saya mau menghitung luas ya. Di sini yang ini, saya hanya mau menghitung luas, hitung luas. Jadi yang berbeda. Kemudian nanti di sini kita menggunakan log
kita menggunakan tag yang sama saja. Kita menggunakan log luas dari persegi tersebut adalah plus luas ya. Atau kalau tanpa menggunakan variabel ini langsung kita panggil di sini juga bisa. Ada log i-nya luas, jadinya kalau kita manggil hitung luas di sini itu juga dia tiba-tiba ada luas ini ya, luas 440. Baru di sini muncul lagi luas dari persegi tersebut adalah 440. Padahal kan mau kita sebenarnya ini ya saya mau perhitungan luas tapi nggak perlu menampilkan ini gitu ya. Ini di sini saya tambahkan if dulu di sini. Saya tambahkan parameter, oh yang luas ini ya. Saya tambahkan parameter. Parameternya adalah boolean, dia mau dicetak atau tidak. Nah, di sini baru kita tuliskan if cetak, kalau dia ada cetaknya adalah true, maka dia akan mencetak. Jika tidak, berarti dia tidak mencetak. Di sini juga sama. Kita tambahkan boolean cetak, if cetak, berarti otomatis cetaknya true, maka dia melakukan pencetakan. Jika tidak, dia tidak melakukan pencetakan. Karena kita sudah melakukan perubahan boolean cetak di sini, ini jadi yang nggak ada parameternya, ini error. Kita pengen membuat boolean cetak ini opsional. Kita pengen buat opsional, jadi defaultnya nilainya adalah true. Kecuali kalau dia jelas-jelas didefinisikan bahwa dia tidak dicetak false, maka dia tidak akan mencetak. Tapi defaultnya adalah true. Kita tidak memiliki optional parameter, tapi kita melakukan overloading. Di sini saya akan melakukan overloading public double hitung luas tanpa parameter. Dia akan memanggil hitung luas yang menggunakan parameter dan kita mengisikan true. Ini juga public double hitung keliling tanpa menggunakan parameter, dan dia ada returnnya, return ini juga return this hitung keliling true. Jadi defaultnya bahwa hitung luas ini adalah true, karena di sini saya membuat overloading atau mendefinisikan ulang fungsi hitung luas tanpa parameter. Jadi kalau tidak ada parameternya, dia akan sama saja dengan kita manggil hitung keliling, hanya saja isinya adalah true. Nah, yang di sini karena kita tidak ingin melakukan pencetakan ya, kita tambahkan di sini adalah false. Nah, dadakan cetak sama dengan false. Yang tulisannya abu-abu ini tambahan dari Android Studio, dan ini bukan teks, ini hanya penunjuk bahwa ini variabelnya adalah variabel panjang dan variabel lebar, dan ini adalah variabel cetak, hanya itu saja. Jadi saya tidak menuliskan sendiri. Kalau ditulis sendiri nanti malah error. Nah, udah ya. Ketika saya mau menghitung luas tanpa melakukan pencetakan, saya hanya menghitung saja, saya menggunakan cetak false. Ini namanya adalah overloading. Atau kalau di PHP Python kita menggunakannya kan optional parameter ya, dengan mengset default value-nya di sini. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang hak akses, atribut, dan method dalam Java. Jadi tadi di codingan ini ada beberapa sudah ada, kita lihat ada public, semuanya public semuanya. Oh, di sini ada yang tagnya ini berupa private. Jadi public, private, protected
default itu adalah hak akses. Di dalam object oriented programming itu kita mengenal konsep hak akses. Artinya atribut dan method yang kita buat itu tidak selalu bisa diakses oleh objek atau kelas yang lain. Di Java ada 4 hak akses, yaitu default, public, private, dan protected. Default ini kalau kita tidak menuliskan hak akses sama sekali, langsung aja string nama bidang, double luas keliling gitu. Itu default. Kalau kita menggunakan default, dia hanya bisa diakses oleh kelas pada package yang sama. Nah, nanti saya tunjukkan. Sedangkan kalau kita membuatnya menjadi public, maka semua atribut dan method ini bisa diakses oleh semua kelas lain setelah nanti dijadikan objek. Sedangkan untuk yang private, variabel yang sifatnya private nanti hanya bisa diakses dari dalam kelas saja. Kalau nanti diakses dari luar kelas, dia akan error. Kemudian yang protected nanti dia hanya bisa diakses di dalam kelas dan dari dalam kelas turunannya. Nanti akan saya jelaskan kalau kita sudah masuk ke inheritance. Oke, kita kembali lagi, saya jelaskan. Karena nanti kita akan membuat beberapa macam bidang, saya membuat package baru. Package baru ada di sini, package. Saya membuat package di sini namanya libs gitu ya, library. Nah, ini nanti semua bidang kita akan masukkan ke dalam package. Ini kita mulai dari persegi dulu, kita pindahkan saja. Ya, nanti akan diminta untuk refactor, ada perubahannya. Refactor, oke, continue. Nah, berbahaya yang tadi ya, ini sudah masuk ke dalam persegi. Yang tadinya ini hanya OOP Java saja, package-nya info vari OOP Java, di sini info vari OOP Java libs. Ada perubahan di sini. Ini contoh nama bidang, panjang, lebar, ini hak aksesnya adalah default. Kalau hak aksesnya adalah default, maka dia bisa diakses oleh semua kelas yang ada dalam satu package. Karena kelas main activity ini tadi itu masih dalam satu package dengan persegi, maka kita memanggil panjang dan lebar ini bisa. Setelah kita pindahkan persegi ini ke dalam libs, ke dalam package info vari OOP Java libs, ini jadi sudah tidak dalam satu package lagi, sehingga pemanggilan seperti ini error. Ada merahnya ini ya. Panjang is not public. Nah, karena dia tidak public, cannot be accessed from outside package. Jadi si main activity ini dia tidak bisa memanggil atribut panjang karena dia adalah default dan ada di package yang berbeda. Biar bisa tetap jalan, kita menambahkan panjang dan lebar ini menjadi public. Atributnya jadi public. Oke, sudah bisa kan? Panjang, lebar. Bisa lagi kalau dijalankan hasilnya sama. Apa yang terjadi kalau misalkan kita di sini ya, double luas, terus kita dengan sengaja atau tidak sengaja mengeset luas sama dengan 5000. Nah, berapa ini? 500.000 nih ya. Kemudian kita panggil di sini oh ya, karena dihitung luas ini dia sudah ngeset this luas ini ya, this luas ini sudah diset jadi sesuai dengan ini, maka di sini juga sebenarnya kita tidak harus pemanggilannya di sini. Kita bisa melakukan pemanggilan kita melakukan perhitungan this luas di sini, kemudian di sini PSG luas di sini, kemudian di sini kita manggil PSG luas ya. Saya manggil PSG luas, hasilnya sama seperti tadi. Karena ketika kita melakukan hitung luas ini, kita sudah merubah isi dari luas dan dimasukkan di sini. Tapi ada problem. Bagaimana kalau misalkan kita entah dengan sengaja atau tanpa sengaja kita mengeset PSG luas di sini. Jadi
500.000. 500.000 atau 5 juta ini ya. Kita secara sengaja atau tidak sengaja sebagai programmer, karena kita programmer kan sering lupa ya, asal langsung set aja PSG luas sebanyak 50 juta, malah 50 juta. Oke, sudah keluar dan hasilnya enggak valid ya, karena perhitungan panjang 20, lebar 22, di sini keluarnya adalah 50 juta 5. Ini jadinya tidak valid. Kenapa? Karena kita tiba-tiba menggantikan nilai dari luas di sini. Maka sebaiknya, seharusnya luas dan keliling itu tidak boleh diganti kecuali di dalam sini. Kecuali di dalam kelas persegi ini. Maka kita merubah tidak jadi public, kita sekarang menjadi private. Luas dan keliling kita ubah menjadi private sehingga kelas lain itu tidak bisa memanggil ini. Kalau misalkan pengen memanggil ini, sudah kita melakukan perhitungan di tempat lain, ini kan sudah melakukan perhitungan ya. Kita harusnya tidak perlu melakukan perhitungan lagi, tinggal manggil aja. Bagaimana caranya? Tetap bisa memanggilnya, kita bisa membuat method get. Kita tambahkan di sini public double get luas. Isinya cuman this luas. Dia hanya mengembalikan nilai luas saja, sehingga di sini kita tetap bisa manggil luasnya tapi dengan menggunakan get luas. Kita hanya bisa membacanya, tapi kita tidak bisa ngotak-ngatik hitung luasnya. Kenapa ada hak akses seperti ini ya? Untuk memastikan kita sebagai programmer yang sering melakukan kesalahan, itu untuk memastikan kita tidak ngotak-ngatik ini luas dan keliling kecuali dengan cara yang sesuai. Yaitu kalau caranya yang sesuai di sini adalah dengan melalui hitung luas dan hitung keliling. Kita tidak ngotak-ngatik kedua variabel ini, kedua atribut ini dengan cara lain. Kita hanya bisa mengaksesnya dengan menggunakan getter get luas ini ya. Oke, selanjutnya setelah membuat kelas persegi, saya membuat satu kelas lagi, yaitu kemarin kita membuat lingkaran ya, sama di sini kita membuat lingkaran Java kelas lingkaran. Kelas lingkaran isinya sama dengan persegi. Oke, di sini saya mau melanjutkan konsep OOP kita. Saya akan mengenalkan konsep inheritance atau pewarisan. Pewarisan dan polimorfisme. Apa itu pewarisan? Sebuah kelas dapat diturunkan behaviornya, atribut dan methodnya ke kelas lain dengan menggunakan inheritance atau pewarisan. Kalau kita melakukan pewarisan, inheritance, semua atribut dan method yang bukan private ya, karena kalau private kan hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Dari superclass atau dari kelas yang kita inherit, yang kita wariskan, otomatis akan diwariskan pada subclass. Tentu saja kita nanti dapat menambahkan atribut dan method yang belum ada pada superclass. Sekarang kita melakukan inheritance terlebih dahulu. Jadi lingkaran dan persegi ini kan sebenarnya kan banyak yang mirip ya sebenarnya ya. Banyak yang mirip. Yang bedanya paling ketika kita melakukan perhitungan luas itu nanti cara perhitungannya akan berbeda. Perhitungan keliling juga akan berbeda. Tapi banyak yang mirip. Ada luas, ada keliling, ada hitung bidang dan lain sebagainya. Maka kita membuat superclass. Superclass adalah kelas yang di atasnya kelas persegi ini. Persegi dan lingkaran itu sama-sama merupakan bidang datar. Jadi di sini saya akan membuat kelas namanya bidang datar. Bidang datar saya akan mengambil banyak dari sini. Oke, saya akan banyak dari sini. Konstruktornya tidak lagi berupa konstruktornya kita hapus saja karena nanti konstruktornya beda-beda. Nama bidang tetap ada, panjang dan lebar tidak selalu panjang dan lebar ya. Lingkaran kan tidak menggunakan panjang dan lebar. Hitung luas ini ada, tapi
Caranya tidak seperti ini. Jadi yang ini saya hapus. Yang ini masih, karena cara nyetaknya semua bidang masih tetap sama, yaitu luasnya sama dengan berapa. Kemudian yang keliling juga sama. Keliling juga sama, perhitungannya nanti ya seperti ini. Yang ini overloadingnya, overloading hitung luas ini masih sama. Kalau dia nanti cetak sama dengan true, dia akan menggunakan ini. Kalau cetaknya false, nanti dia tidak akan mencetak. Get luas, oke, kita tetap biarkan. Kemudian ada hitung keliling, ya sebenarnya bagusnya kita tambahin sekalian ya, double get keliling, return this keliling. Ini tempatnya get luas salah ya. Ya bukan salah sih, cuman nggak rapi aja, biar dekat di sini ya, dekat sama hitung luas. Nah, get keliling. Hitung bidang juga yang atasnya akan berbeda ya, kan nggak selalu panjang dan lebar, nanti bisa berbeda. Jadi ini kita hapus juga. Yang lainnya masih tetap sama. Ini kita sudah membuat superclassnya. Sekarang kita terapkan superclass ini pada yang sudah ada aja, yaitu pada persegi. Persegi ini kita tambahkan cara melakukan pewarisan. Persegi ini ingin mewarisi atau ingin inherit method dan atribut yang ada pada bidang datar. Kita melakukan extend bidang datar. Kita melakukan extend bidang datar. Setelah melakukan extend bidang datar, berarti atribut dan method yang ada di bidang datar ini sudah tidak perlu ada di sini. Nah, bidang ini hapus. Oh, ini private ya, private. Ini harusnya bukan private. Nah, ini kita gunakan protected. Kalau private itu dia hanya bisa diakses di dalam sini, sedangkan kalau protected selain bisa diakses dirubah-rubah di dalam sini, dia juga bisa diakses di subclassnya. Ini kita tidak perlu definisikan lagi karena sudah ada. Kemudian konstruktornya masih tetap sama, panjang dan lebar. Ini atribut khusus punyanya persegi. Nanti bidang datar lain mungkin nanti tidak menggunakan panjang dan lebar. Jadi ini masih sama. Nama bidangnya persegi, oke. Kemudian hitung luas yang ini tidak perlu karena sudah ada di dalam bidang datarnya. Seperti yang ini juga ya. Get luas ini juga tidak perlu karena sedang ada di bidang datarnya. Kemudian yang hitung keliling yang ini juga tidak perlu karena sudah ada di bidang datarnya. Untuk yang hitung luas itu di bidang datar sudah ada hitung luas yang ada boolean cetaknya. Di bidang datar ada, tapi dia cuman cetak dan return luas. Ya kan? Berarti yang di persegi kita tidak perlu melakukan yang ini ya. If cetak return ini sudah tidak perlu lagi, kita bisa langsung, ini caranya memanggil yang di superclassnya. Kita pakai super hitung luas boolean cetak. Kita bisa langsung seperti ini. Ini juga tidak perlu, langsung super hitung keliling pakai menggunakan parameter cetak. Dihitung bidang juga sama, yang ini sudah sama seperti yang ada di bidang datar. Jadi yang ini kita hapus, kita super hitung bidang. Oke, sebelum saya jalankan, saya jelaskan dulu. Kita sudah membuat superclass dari persegi dan lingkaran, namanya adalah bidang datar karena persegi dan lingkaran adalah merupakan bidang datar. Sebuah bidang datar pasti memiliki luas dan keliling. Hanya saja perhitungan luas dan kelilingnya itu beda-beda. Di sini juga semua bidang datar yang kita buat di sini mempunyai nama bidang. Kemudian karena selain memiliki luas dan keliling, bidang datar, semua bidang datar juga bisa melakukan hitung luas. Bisa melakukan hitung luas. Kemudian hitung luasnya ada dua, baik yang ada parameternya dan tidak ada parameternya. Juga bisa hitung keliling, sama juga ada dua, ada yang ada parameternya dan tidak ada parameternya. Kemudian ada get luas, ada get keliling, dan bisa melakukan hitung bidang.
Hanya saja yang hitung luas, hitung keliling, dan hitung bidang di sini sifatnya yang umum, yaitu hanya menampilkan luas jika dia ingin dicetak dan melakukan return this luas. Hanya itu saja. Dia tidak spesifik cara perhitungan luasnya kayak gimana. Nah, persegi karena dia melakukan extends atau melakukan inherit terhadap bidang datar, maka otomatis dia akan mewarisi apa yang dimiliki oleh bidang datar, semua yang ada dalam bidang datar. Tanpa harus kita definisikan lagi, tanpa harus kita deklarasikan lagi, otomatis di persegi ini sudah mempunyai lebar dan memiliki luas dan keliling. Kemudian dia juga memiliki hitung luas. Hanya saja karena hitung luasnya berbeda, di sini kita hitung luasnya mendefinisikan lagi, hitung luasnya adalah dengan cara this panjang kali this lebar dimasukkan luas. Kemudian behavior yang sama atau logik yang sama itu kita tinggal memanggil super hitung luas cetak. Ini saya masukkan super hitung luas cetak, ini saya masukkan di bawah. Kalau teman-teman lihat di main activity-nya, main activity ini juga ada super on create saved instance gitu ya. Itu dimasukkannya di atas karena perbedaannya kalau di sini itu yang behavior hitung luasnya itu kita jalankan di akhir-akhir setelah kita melakukan perhitungan. Kalau yang di main activity ini super on create saved instance itu dia melakukan inisialisasi macam-macam, persiapan macam-macam itu di awal sehingga ditaruh di atas. Terserah ini kita masukkannya di mana. Sudah semua, kita coba jalankan lagi. Harusnya hasilnya akan tetap sama, tidak terjadi error. Ya, sudah. Keluarnya masih sama. Di sini coba kita ganti aja biar kelihatan. 5 dan 5. Ini 10 dan 5. Ya, sudah berubah ya. Jadi setelah kita melakukan pemisahan superclass dan subclass, superclass bidang datar dan subclass persegi, kita memang sengaja kita masih tetap sama, hanya saja di sini di persegi codingnya jadi semakin sedikit karena coding-coding yang umum itu sudah dilakukan di bidang datar. Kita tidak perlu melakukan yang coding-coding yang umum lagi. Kita lihat di sini di konstruktornya persegi itu ada nama bidang. Padahal di sini kita tidak mendefinisikan atau tidak mendeklarasikan nama bidang. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena kita sudah melakukan extend pada bidang datar dan di bidang datar sudah ada nama bidang, maka kita bisa akses juga nama bidang. Ini biar lebih aman, kita nama bidang kita buat protected juga. Dia hanya bisa diakses di dalam kelas nama bidang datar dan semua subkelasnya. Ini kita juga buat sama aja. Ini kita buat protected. Jadi tidak perlu didefinisikan di sini. Nih. Jadi semakin kecil coding yang kita buat. Iya, semakin kecil, tapi kan ini kan nambah di sini juga banyak, Pak, gitu kan. Iya, semakin kecilnya kalau misalkan kita mau membuat bidang-bidang yang lain. Di sini misalkan kita mau membuat lingkaran ya. Lingkaran. Nah, ini saya masukkan ke sini. Kita tidak perlu, karena kita membuat bidang baru, misalkan di sini kita membuat lingkaran, kita extends bidang datar, kan? Kita tidak perlu banyak menulis lagi. Yang kita perlukan default atribut dan method defaultnya sudah ada. Kita tinggal ganti yang berbeda aja. Ini kita tidak menggunakan panjang lebar tapi menggunakan jari-jari dan diameter. Jari-jari dan diameter ini sebaiknya pakainya float. Pakai float aja. Ini juga bukan persegi. Kita pakainya konstruktornya adalah lingkaran. Inputannya bukan 2, inputannya cuma 1, yaitu float jari-jari. Nama bidangnya adalah lingkaran. Ini jari sama dengan jari, sedangkan yang diameter adalah jari kali 2. Kan? Hitungan luasnya, perhitungan luasnya adalah pi r kuadrat
kita masih sama menggunakan kemarin math kali math power dari kuadrat. Yang dikelilingnya karena kita sudah punya diameter, langsung math pi kali diameter. Karena kita sudah memiliki diameter ya, jadi kita tidak perlu mengalihkan dua lagi. Hanya masih sama. Oh, yang ini yang beda. Nama bidang tetap dengan jari-jari, diameternya nggak usah. Karena kita sudah membuat superclass bidang datar, jadi di sini untuk membuat bidang baru juga tidak perlu banyak-banyak menuliskan macam-macam. Ini sudah ada, sudah seperti ini. Pada main activity on create kita panggil juga yang lingkaran link. Nah, lingkaran ini belum masuk karena belum diimport ya. Tadi yang persegi sudah diimport, yang lingkaran belum. Import info Fahri Java Libs lingkaran. Ini kalau kita ngimport secara manual ya. Kalau secara otomatis bisa juga. Di sini kan sudah ada ini ya. Kalau di Mac pakai alt enter. Import class. Lingkaran new lingkaran. Jari-jarinya adalah 10. Kita panggil lingkaran hitung bidang. Yang ini kita hapus saja ya, udah. Yap, sudah keluar. Bidang persegi, panjang 5, lebar 5, ukurannya segini. Lingkaran jari-jari 10, ini luas dan keling segini. Oke, kita lanjutkan. Selain kita bisa mengubah method yang sudah ada dengan behavior yang baru, kita juga bisa menambahkan method yang baru. Misalkan di sini ada diameter ya, kita tidak pengen diameternya harusnya nggak boleh public ya, nanti diameternya diubah tidak sesuai dengan jari-jari, bahaya. Kita buat jadi private float diameter. Nah, nanti kalau misalkan saya pengen pengen ngakses diameter gimana? Cuman pengen tahu oh jari-jarinya sekian, diameternya berapa? Ya, berarti kita tambahkan saja public float get diameter. Isinya adalah return diameter. Jadi dari atribut baru diameter kita menyiapkan method baru juga, yaitu get diameter untuk mengakses diameter. Karena diameternya sendiri kita buat private sehingga nanti dia tidak bisa diakses dari kelas lain, kan bahaya. Kita sudah mendefinisikan bahwa jari-jarinya 10, kemudian di sini kita ngomong lingkaran diameter sama dengan 1000. Itu kan nanti perhitungan kelilingnya kan akan berbeda. Kita buat jadi private biar kita tidak secara tidak sengaja maupun secara sengaja mengubah melalui program yang lain. Oke, di sini kita memanggil method yang sama, yaitu hitung bidang, tapi hitung bidang yang ada di kelas lingkaran dan method hitung bidang yang ada di kelas persegi itu memiliki kelakuan yang berbeda. Ini disebut polymorphisme. Jadi salah satu efek positif dari inheritance itu ada polymorphisme. Poly itu artinya banyak, morph itu artinya bentuknya bisa banyak. Setelah kita melakukan extend terhadap bidang datar, kita bisa merubah behavior dari fungsi tertentu sehingga ketika kita memanggil, behaviornya akan mengikuti fungsi yang dipanggil. Maksud saya, behaviornya akan mengikuti dari kelas yang dipanggil, tidak selalu sama. Oke, sekarang saya akan menunjukkan sesuatu yang lebih keren. Kemarin kita menggunakan array. Ya, ini saya remark dulu. Tutorial dasar kemarin kita sudah menggunakan array untuk menginputkan banyak bidang ya. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan hal tersebut. Caranya saya langsung saja menggunakan array list ya.
release. Di sini objek yang saya gunakan bukan persegi atau lingkaran, karena saya pengen ya bisa diisi persegi, ya bisa diisi lingkaran, maka saya menggunakan bidang datar. Data bidang sama dengan new release. Nah, sini data bidang dan add, tambahkan bidang datarnya. Pertama saya tambahkan persegi dulu. Persegi panjangnya 5, lebarnya 5. Kemudian data bidang add new lingkaran. Jari-jarinya 7. Saya tambahkan lagi add persegi lagi. Panjangnya 9, lebarnya 12. Data bidang add persegi lagi 8 dan 5. Data bidang add new lingkaran, panjangnya 9, jari-jarinya 9. Oke. Setelah kita menggunakan inheritance dan polimorfisme, ini kalau kita mau membuat list bidang datar itu jadi lebih enak ya. Entah kita tidak menentukan apakah itu list persegi atau list lingkaran, tapi pokoknya bidang datar. Ya bisa diisi persegi, ya bisa diisi lingkaran, asal kelas bidangnya itu inherit ke bidang datar, dia bisa dimasukkan. Kecuali kalau kita mau langsung array list of persegi ya nggak apa-apa, array list of lingkaran nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita pengen pokoknya bidang datar, terserah mau ditentukan apa saja, kita bisa masukkan array list bidang datar. Nanti kita di sini tinggal masukkan new persegi, new lingkaran, persegi, lingkaran, tergantung kebutuhan kita. Kemudian untuk pemanggilan hitung bidangnya saya menggunakan for. Nah, ini kalau kemarin ketika kita menggunakan for each dan data bidang, nama bidang, kemudian panjang dan lebarnya itu terpisah-pisah, itu kan nggak efektif ya. Tapi kalau sudah menggunakan object oriented seperti ini, kita menggunakan for each, itu jadi lebih efisien. Bidang datar, bidang, ngambil dari data bidang. Nah, berarti kita melakukan for each terhadap semua data bidang. Nah, entah berapapun isinya, kita nggak peduli. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan I-nya berapa, kemudian get I ke berapa, nggak perlu. Tapi langsung kita ngambil semua dari data bidang. Setiap iterasinya nanti akan dimasukkan ke bidang. Kemudian di sini kita lakukan bidang, hitung bidang. Biar ada jedanya, di bawahnya saya kasih biar nggak ngumpul semuanya. Yes, kita sudah memiliki banyak sesuai dengan yang kita definisikan ini. Bidang persegi panjang 5, lebar 5, ukurannya seperti ini. Lingkaran jari-jari 7, ukuran dan luas kelilingnya seperti ini, dan seterusnya sampai bawahnya. Oke, jadi kita dengan menggunakan cara object oriented seperti ini, awalnya memang sepertinya repot ya, kita membuat ada superclass, kemudian ada subclass. Tapi ketika kita membuat subclass, nggak terlalu banyak yang dituliskan, lebih efisien gitu ya. Kalau kita mau kita mau melakukan manipulasi atau operasi terhadap data bidang, kita bisa menggunakan array list dengan bidang datar. Jadi semua bidangnya bisa masuk. Dalam kasus Android, nanti kalau di dalam kasus Android ya, oh ini mumpung ada ini, nanti akan dijelaskan bahwa ini ya, komponen-komponen Android ini ada button, image, recycler, view, dan lain sebagainya, itu merupakan extend dari sebuah kelas bernama view. Jadi nanti kalau kita mau melakukan manipulasi terhadap semua elemen ini, kita tinggal memanggil view-nya. Kalau implementasinya nanti di Android seperti itu. Bagaimana kalau misalkan yang kita panggilkan ini kan fungsi hitung bidang ya, fungsi umum yang ada semua, baik di bidang di persegi maupun di lingkaran. Bagaimana kalau kita mau memanggil fungsi yang hanya ada di lingkaran, itu get diameter.
apakah juga bisa kita lakukan? Misalkan log I diameter lingkaran adalah bidang get diameter. Ya, dia akan error karena di sini kita menggunakan bidang datar. Tipe datanya adalah bidang datar. Maka meskipun menggunakan kelakuan atau behavior yang beda-beda sesuai dengan bidang yang dimasukkan, tapi atribut dan method yang bisa kita panggil hanya yang ada pada bidang datar saja. Kalau dia ada atribut khusus, misalkan ini get diameter yang hanya ada pada lingkaran, dia tidak bisa dipanggil. Terus kalau pengen tetap manggil caranya gimana? Ya bisa dengan cara kita melakukan casting. Dari bidang datar kita casting jadi lingkaran. Yang di casting adalah bidangnya. Bidangnya kita casting jadi lingkaran. Nah, karena bidang ini sudah kita casting jadi lingkaran, maka fungsi get diameter ini akan dipanggil. Tapi kan memang tidak semua bidang memiliki diameter ya. Berarti kita tambahkan if di sini. If bidang nama bidang get nama bidang itu tadi nggak bisa dirubah ya. Saya tambahkan get nama bidang aja di sini. Kalau pakai Android Studio sebenarnya kita bisa begini ya, generate getter yang nama bidang. Oke. Langsung seperti ini, nggak perlu nulis manual. Nah, ini bidang nama bidang get nama bidang sama dengan lingkaran. Kok sama dengan ya, equals ignore case. Nah, pakai titik satu, kebiasaan di Python. Kita mengecek apakah get nama bidangnya adalah lingkaran. Kalau get nama bidangnya lingkaran, maka bidangnya kita casting jadi lingkaran dan kita ambil get diameternya karena kita pengen tahu info tentang diameternya ada berapa. Ya. Oke, keluar. Nah, jadi di sini hanya yang lingkaran aja dia keluar diameter lingkaran 14. Nah, kan jari-jari 7, diameter lingkaran 14. Bidang persegi panjang 9 ini persegi dia nggak keluar diameternya. Persegi dia nggak keluar. Lingkaran dia keluar diameter lingkaran 18. Dia keluar seperti ini. Ya, sudah cukup keren ya ini ya. Oke, kita tambah satu bidang lagi. Kita bikin satu bidang lagi di sini. Java class segi 3 sama masih extends bidang datar. Saya copy paste dari lingkaran aja. Saya copy paste semua dulu. Tapi dia tidak menggunakan jari. Dia pakainya adalah integer alas dan tinggi. Isinya juga bukan lingkaran tapi segitiga, integer alas dan integer tinggi. Segitiga. Alas sama dengan alas dan tinggi. Diameter nggak usah. Kita mengasumsikan segitiganya ini segitiga sama kaki. Selain ada alas, tinggi, itu sebenarnya kita perlu yang namanya garis miring ya. Yang bidang miringnya itu istilahnya hipotenusa. Jadi saya ini hipotenusa harusnya private double hipotenusa. Ini adalah yang garis miringnya segitiga itu ya. Ya, kita asumsikan segitiganya ini adalah segitiga sama kaki.
biar kita ngitungnya hipotenusanya juga gampang, nggak terlalu susah. Ada public get hipotenusa. Caranya hipotenusanya adalah this hipotenusa sama dengan kita melakukan, kalau menghitung garis miring itu kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Berarti kita ngitung A kuadratnya dulu. Plot A kuadrat itu kita math power alas tinggi di 2, kita baca di float, kemudian B kuadrat itu berarti yang bawahnya alasnya, float juga float power alas itu harus kita bagi 2 kalau segitiga sama kaki untuk dapatkan B nya, kemudian baru di hipotenusanya itu A kuadrat plus B kuadrat tapi di akar pangkat math dot square root ya, dengan menggunakan prinsip Pythagoras ini ya. Hitung luas, hitung luasnya kalau segitiga itu alas kali tinggi, 2 kali alas kali tinggi, alas kali tinggi kali 2, bagi 2, sorry, bagi 2. Kemudian kelilingnya itu, nah kita harus hipotenusa dulu ya. Get hipotenusa itu harus dihitung dulu, link baru kita bisa alas plus this hipotenusa dikali 2. Ini kita sesuaikan juga dengan alas plus alas dan tinggi plus tinggi, hasilnya berapa, hitung bidangnya. Oke, kita tambahkan di sini data bidang add new segitiga, alasnya 5, tingginya 10. Tambah lagi data bidang add new segitiga, alasnya 8, tingginya 2. Ya, udah berjalan baik seperti yang kita harapkan. Segitiganya biar lebih jelas di sini kita tulisnya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu bukan segitiga yang dibuat pakai kaki, itu bukan ya, tapi segitiga yang garis miringnya itu sama. Oke, jadi itu adalah konsep object oriented programming yang kita buat dengan menggunakan Java di Android Studio. Nantinya ketika kita melakukan pemrograman Android, kita akan banyak sekali menggunakan konsep-konsep object oriented programming yang mulai dari extend. Ini dari awal ketika kita membuat main activity itu sudah langsung extend ya. Main activity extend app compat activity, artinya main activity ini dia akan mengextend apapun yang ada di app compat activity. Nanti ketika kita membuat ada activity yang lain, login activity atau list activity dan lain sebagainya, itu semuanya akan extend app compat activity. App compat activity ini ada apa di dalam app compat activity? Yaitu nanti ada macam-macam. Contohnya di sini ada methodnya, ada on create, kemudian nanti ada get context, kemudian ada on pause, on resume, on destroy dan lain sebagainya. Itu yang dimiliki oleh activity. Terus kemudian tadi juga saya sudah menjelaskan sedikit bahwa nanti ketika kita menambahkan view, menambahkan komponen UI, entah itu text ataupun edit text ataupun spinner, radio dan lain sebagainya, itu semuanya adalah sebuah komponen yang mengextend dari
kelas bernama kelas view, sehingga nanti kalau misalkan kita ingin mengumpulkan semua view-nya, kita bisa menggunakan view. Nanti kalau misalkan perlu mendapatkan metode-metode khusus yang hanya ada pada tertentu, kita bisa melakukan casting. Oke, cukup untuk kali ini. Sebenarnya ada konsep OOP yang belum saya jelaskan di sini, yaitu ada abstrak kelas dan interface. Tapi menurut saya konsep itu agak sulit nanti kita menjelaskan abstrak kelas dan interface-nya nanti sambil jalan ketika nanti kita menggunakan Android Studio saja. Atau kalau pengen belajar lebih komprehensif tentang object oriented programming, nanti bisa dicek tutorial-tutorial tentang object oriented programming yang lain yang lebih lengkap. Kalau ini yang penting kita memberikan dasar object oriented programming agar nanti ketika memprogram Android dengan menggunakan Java itu tidak terlalu kebingungan. Cukup sekian dari saya. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.